saya akan menjelaskan materi mengenai produksi. Nah, sebelum kita mengenal apa itu produksi, kita harus lebih tahu dulu nih, atau kita harus mempelajari dulu perilaku dalam konsumen ini. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui fakta bahwa konsumen ini menghadapi kendala dalam anggarannya. Dengan melihat bagaimana preferensi dan kendala anggaran yang ada, konsumen ini dapat memilih nih kombinasi berbagai barang untuk memaksimalkan kepuasan mereka. Makanya kita tuh harus tahu dulu nih fondasi dalam teori perusahaan ini. Bagaimana sih perusahaan itu membuat produksi yang meminimalkan biaya, dan bagaimana biaya ini dapat bervariasi sesuai dengan outputnya. Di sini teman-teman terdapat 3 pendekatan keputusan perusahaan dalam berproduksi. Nah, yang pertama itu ada yang namanya teknologi produksi. Perusahaan ini perlu nih memikirkan cara praktis mengelola input ini agar diubah menjadi output yang baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu input dan apa itu output. Nah, input ini kan kalau di dalam ekonomi artinya faktor produksi. Faktor produksi itu isinya apa aja? Ada tanah, modal, tenaga kerja, dan juga teknologi. Nah, input ini teman-teman terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu yang namanya fixed input, atau input ini merupakan input tetap, tidak tergantung pada jumlah outputnya. Contohnya apa aja? Ada tanah, mesin, pabrik, kantor, dan juga teknologi. Sedangkan variabel input nih teman-teman dapat bergantung pada jumlah outputnya. Contohnya apa aja? Ada tenaga kerja dan juga bahan baku. Sedangkan output ini kan merupakan hasil dari kegiatan produksi yang berbentuk barang atau jasa. Contohnya apa aja? Ada mobil, televisi, barang elektronik. Nah, pendekatan kedua yaitu ada kendala dalam pembiayaan. Dalam memproduksi suatu output barang atau jasa, kadang nih teman-teman, perusahaan itu terkendala nih oleh keterbatasan sumber dayanya kan. Makanya perusahaan itu perlu nih mempertimbangkan serta memperhitungkan berapa sih upah tenaga kerja yang harus dikeluarkan, jumlah modal yang dimiliki, dan juga input-input yang diperlukan agar meminimalkan biaya produksinya. Nah, pendekatan ketiga yaitu pemilihan input. Dengan mempertimbangkan teknologi produksi yang ada dan juga kendala biaya yang dihadapi, kadang perusahaan itu dihadapi dengan keputusan kuantitas atau jumlah input yang dipakai dalam proses produksi. Artinya teman-teman, konsumen ini perlu nih mempertimbangkan harga barang lain ketika memutuskan kuantitas dari suatu barang yang harus dibeli. Begitu juga dengan perusahaan. Perusahaan juga perlu nih atau harus mempertimbangkan harga berbagai input ketika memutuskan berapa banyak kuantitas dari setiap input yang digunakan. Setelah kita tahu nih fondasi dalam teori perusahaan, di sini saya akan menjelaskan apa itu produksi. Produksi itu merupakan kegiatan yang bisa menambah atau menghasilkan nilai guna atau manfaat dari suatu barang atau jasanya kan. Misalnya ingin bikin kursi, awalnya kan dari papan tuh. Karena papan ini tidak terlalu punya manfaat, tapi bisa ditingkatkan nih karena melakukan proses produksi. Jadilah yang namanya kursi. Kenapa dalam memproduksi suatu output barang atau jasa, perusahaan itu harus ada, perusahaan itu muncul, dan perusahaan itu berkontribusi. Nah, perusahaan ini kan merupakan lembaga yang membuat keputusan dalam mengkoordinasi sumber dayanya kan untuk memproduksi barang atau jasanya. Sehingga teman-teman, dengan munculnya perusahaan ini ditujukan sebagai apa? Sebagai sarana koordinasi dalam melakukan pengelolaan, sehingga dapat terwujud tujuan bersama dengan meminimalkan biaya sebesar mungkin untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Sebagai contoh nih teman-teman, ketika teman-teman ingin memproduksi handphone, nah sebelum memproduksi handphone kan
pasti kita perlukan penganalisis kan, berapa sih input yang harus diperlukan, jumlah output yang harus dikeluarkan dalam proses produksi. Itu kan membutuhkan yang namanya tenaga kerja, butuh modal, butuh biaya, dan juga butuh yang namanya sumber daya, dan juga butuh yang namanya teknologi. Berapa banyak dan berapa bagus barang yang diproduksi tadi ini butuh tetap yang namanya input-input tersebut. Jumlah ketergantungan atau jumlah yang diproduksi tadi ini terhadap faktor-faktor seperti input-input itu kemudian disederhanakanlah menjadi yang namanya fungsi produksi. Fungsi produksi itu apa? Fungsi produksi ini merupakan hubungan antara besaran output dengan tingkat penggunaan input dalam proses produksi. Artinya teman-teman, Q itu kan merupakan jumlah output sama dengan fungsi dari input-inputnya, yakni besar Q ini berapa sih jumlah barang yang diproduksi ini bergantung pada input-inputnya. Karena di sini saya menjelaskan produksi dalam jumlah tenaga kerja, maka input yang diperlukan itu hanya K, kapital atau modal, L itu labor atau tenaga kerja, dan juga ada tambahan lainnya seperti research atau sumber daya dan juga teknologi. Bagaimana produksi produk atau metode seperti apa nih yang digunakan untuk menghasilkan outputnya. Nah teman-teman, sebelum kita memproduksi suatu barang atau jasa, kita perlu nih melakukan penganalisisan barang yang kita produksi ini bakal di jangka pendek atau jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan jangka pendek versus jangka panjang. Kalau di jangka pendek, paling tidak terdapat satu input tetap produksi, tidak ada penambahan input tetap dalam produksi lainnya. Jadi nih teman-teman, tidak ada penambahan bangunan, tidak ada penambahan teknologi, tidak ada penambahan mesin. Jadi memang peningkatan kapasitas produksi itu dapat dilakukan dengan memaksimalkan input variabel yang sudah dimiliki. Sebagai contohnya, dalam industri manufaktur. Misalnya ada sebuah pabrik yang memproduksi peralatan rumah tangga seperti kipas angin. Pada musim panas itu kan pasti permintaan akan kipas angin meningkat kan? Karena perusahaan itu tidak mau melakukan investasi besar atau investasi dalam skala yang luas seperti beli mesin baru atau memperluas fasilitas produksinya. Karena ini merupakan output variabel atau output musiman. Artinya tidak tahu nih output yang dihasilkan bakal sama atau enggak pada bulan-bulan berikutnya. Daripada modalnya habis untuk membeli mesin baru atau memperluas fasilitas produksinya yang nggak tahu bakal dipakai atau enggak, mendingan perusahaan ini dapat mengatasi masalah ini dengan memperpanjang jam kerjanya atau mempekerjakan karyawan sementaranya. Kalau di jangka panjang ini semua inputnya itu berubah, tapi teknologi produksinya itu tidak berubah. Ini dapat terjadi bila perusahaan itu sedang menjalankan bisnis dalam skala yang luas, seperti pengembangan produk baru atau menata metode produksinya. Soalnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan produksi dengan satu input variabel. Nah, dalam jumlah tenaga kerja, dengan satu input variabel tenaga kerja ini, kita akan mencari produk rata-rata dan juga produk marginalnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan rumusnya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada produk marginal atau marginal product. Marginal produk ini apa? Output tambahan yang dihasilkan ketika input bertambah sebanyak 1 unit dengan rumus MP sama dengan delta Q per delta L. MP itu kan marginal produk, sedangkan delta itu kalau di dalam ekonomi artinya selisih teman-teman. Nah, kita harus mengetahui dulu nih berapa total produksi kedua dikurangi dengan total produksi pertama, itu mencari delta Q dibagi jumlah tenaga kerja kedua dikurangi jumlah tenaga kerja pertama, itu mencari delta L. Nah, kalau AP ini kan average product atau produk rata-rata, di mana AP ini merupakan output per unit dari suatu input tertentu. Nah, AP ini dengan rumus Q per L. AP ini kan produk rata-rata, sedangkan Q ini jumlah output, sedangkan L ini labor atau tenaga kerja. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tabel
produksi dalam jumlah tenaga kerja. Nah, pada kolom pertama itu kan ada jumlah tenaga kerja atau labor. Ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam produksi mulai dari 0 sampai 10 unit tenaga kerja yang digunakan. Nah, pada kolom kedua itu ada modal, jumlah modal atau kapital. Ini menunjukkan jumlah modal yang tetap, yaitu 10 unit untuk setiap tenaga kerja yang digunakan. Nah, pada kolom ketiga itu ada output, jumlah output atau hasil produksi. Nah, total yang dihasilkan oleh kombinasi jumlah tenaga kerja dan juga modal yang digunakan. Kadang nih teman-teman, output total ini meningkat ketika tenaga kerjanya bertambah, tapi kenaikannya itu tidak selalu konstan. Nah, pada kolom keempat ini kita akan mencari produk rata-rata. Ini menunjukkan tujuan kita mencari produk rata-rata itu untuk apa? Untuk melihat seberapa efisien input tersebut untuk menghasilkan outputnya. Nah, ini menunjukkan output rata-rata dibagi dengan unit tenaga kerja. Contohnya, jika 2 tenaga kerja itu menghasilkan 30 unit output total, maka produk rata-ratanya yaitu 30 itu dibagi dengan 2 tenaga kerja, hasilnya itu 15. Selanjutnya teman-teman, pada kolom kelima yaitu kita akan mencari produk marginal. Nah, produk marginal ini kan perubahan dari output total ketika 1 unit tambah tenaga kerja itu digunakan. Nah, produk marginal ini dihitung sebagai selisih output total pada tingkat tenaga kerja saat ini dikurangi dengan tingkat tenaga kerja sebelumnya. Contohnya, ketika tenaga kerjanya bertambah nih dari 2 menjadi 3, maka output totalnya itu bakal bertambah kan dari 30 menjadi 60. Nah, jadi pencarian produk marginal ini output total saat ini yang 60 itu dikurangi dengan output total sebelumnya 30. Jadi produk marginalnya yaitu 30. Ingat teman-teman, kalau produk marginal tenaga kerja ini bergantung pada jumlah modal yang digunakan. Jika modalnya bertambah dari 10 menjadi 20, artinya produk marginal ini pasti akan meningkat. Kenapa? Karena penambahan tenaga kerja ini akan makin produktif jika mereka memiliki lebih banyak modal untuk digunakan. Selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kemiringan kurva produksi dalam jumlah tenaga kerja. Kurva ini menunjukkan output atau hasil produksi dengan penambahan jumlah labor atau tenaga kerja. Nah, dalam kurva ini teman-teman, kita akan menyederhanakan dalam labor atau tenaga kerja. Outputnya itu dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja. Jadi teman-teman, kita mulai di tahap pertama dari titik origin nih. Jadi mulai dari produksinya belum dimulai, outputnya 0, tenaga kerjanya juga 0. Jika teman-teman ingin ada hasil, maka teman-teman mempekerjakan nih 1 tenaga kerja, outputnya dapat hasil yaitu 10, lalu dihubungkan jadilah titik kan. Kemudian pengen nambah lagi nih 1 tenaga kerja, jadi 2 tenaga kerja, outputnya tuh bakal meningkat kan menjadi 30, lalu dihubungkan jadilah titik A. Karena teman-teman merasa dengan menambah 1 tenaga kerja lagi bisa meningkatkan hasil, maka teman-teman ingin nambah lagi nih 1 tenaga kerja, jadi menjadi 3 tenaga kerja, maka hasil yang diperoleh itu meningkat nih sebanyak 60 output total, jadilah titik B. Nah, inilah yang dinamakan dengan total produksi. Nanti teman-teman di tahap 1 ini, di tahap produksi itu, di tahap pertama ini akan berhenti ketika marginal produknya sudah mencapai titik maksimal. Jadi penambahan produknya sudah mencapai titik maksimal, itu tahap pertama selesai. Nah, tapi kan di tahap 1 ini total produksinya itu yang dihasilkan belum mencapai puncak. Puncak total produksinya itu akan diperoleh di tahap 2. Ingat teman-teman, di tahap pertama ini ketika pertambahan outputnya atau produksinya itu masih sangat signifikan, dari 10 ke 30, 30 ke 60. Nah, pada tahap ini perusahaan itu dianjurkan nih untuk menambahkan tenaga kerjanya atau karyawannya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tenaga kerja tambahan dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara lebih efisien, sehingga produktivitasnya itu meningkatkan. Nah, dan juga modal yang digunakan itu masih cukup.
Selanjutnya teman-teman, kita akan mulai di tahap kedua. Nah, di tahap 2 ini ada beberapa titik nih teman-teman. Perubahan dalam total produksi dari 10 ke 30, 30 ke 60 akibat dari adanya penambahan satu satuan input produksi dalam jumlah labor atau tenaga kerja. Nah, itulah dinamakan dengan marginal produk teman-teman. Nah, dimulai dari ketika marginal produknya pada titik maksimal sampai marginal produknya itu sama dengan 0. Artinya teman-teman, penambahan tenaga kerja ini sudah tidak terlalu signifikan untuk menambah total produksinya karena marginal produknya mengalami the law of diminishing return. Artinya teman-teman, di mana titik MP itu marginal produknya itu sudah mencapai titik maksimal, tapi si tenaga kerja ini terus ditambah sehingga terjadi penurunan penambahan produksi. Nah, yang mengalami the law of diminishing return tadi. Nah, setiap tambahan input yang teman-teman tambahkan ternyata masih meningkatkan produksinya, namun peningkatannya itu tidak sebesar sebelumnya. Kenapa? Karena di sini kan MP-nya sudah mencapai maksimal, maka penambahan produksi ini tidak sebesar pada sebelumnya, jadi lebih kecil. Karena total produksinya itu masih terus bertambah sampai titik puncaknya itu MP-nya sama dengan 0, itu masih efisien, masih rasional karena menyentuh titik maksimal total produksi yang diinginkan. Nah, di sini kan ada perpotongan AP itu sama dengan MP. Jadi rata-rata produksi itu akan mencapai titik maksimal ketika AP itu sama dengan MP. Total produksi maksimal dicapai ketika MP-nya itu sama dengan 0. Intinya teman-teman, di tahap 2 ini ketika outputnya bertambah tapi tidak sesignifikan di tahap pertama. Pertambahannya itu menurun, biasanya pertambahannya dari 30, pada tahap kedua ini MP-nya itu turun nih jadi 20, kemudian turun lagi jadi 15. Kenapa itu bisa terjadi? Karena faktor produksinya atau modelnya itu sudah digunakan secara penuh nih. Modelnya itu tidak bertambah, sudah digunakan secara penuh di tahap pertama. Modelnya tidak bertambah tapi selalu nambah tenaga kerjanya, outputnya bertambah, tenaga kerjanya bertambah, tapi modelnya itu stagnan seperti itu. Selanjutnya di tahap ketiga, ketika menambahkan labor, MP-nya otomatis turun kan. Ketika MP-nya turun jadi minus, artinya selisih dari penambahan produksinya itu turun. Itu akan berpengaruh pada kurva total produksinya. Kurva total produksinya itu akan turun karena semakin nambah tenaga kerja, MP-nya semakin turun. Artinya produktivitas tenaga kerja ini yang ditambahkan itu tidak berpengaruh pada output yang dihasilkan, sehingga malah jadi beban untuk membayar atau menggaji dari labor ini. MP-nya turun, otomatis TP-nya turun. Intinya teman-teman, pada tahap ketiga ini ketika pertambahannya menurun, akhirnya mengalami namanya stagnan. Pada tahap ini di mana perusahaan itu sudah merekrut karyawan yang melebihi apa yang mereka butuhkan sehingga mengurangi produktivitasnya. Sehingga teman-teman dapat disimpulkan bahwa di dalam kurva ini menunjukkan bahwa ketika tenaga kerjanya meningkat, outputnya bertambah hingga mencapai output maksimal, setelahnya itu akan menurun. Bagian kurva output total yang menurun ini digambarkan sebagai garis putus-putus untuk melambangkan bahwa produksi lebih dari 8 tenaga kerja itu sudahlah tidak rasional, tidak menguntungkan jika menggunakan jumlah input tambahan yang mahal untuk menghasilkan output yang lebih sedikit. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang produksi dengan dua input variabel, yang dimana saya di sini akan menjelaskan tentang isoquant. Nah, isoquant itu merupakan kurva yang menggambarkan kombinasi faktor produksi yang akan menghasilkan suatu output tertentu dengan jumlah yang sama. Nah, kata isoquant itu berasal dari kata kuantitas dan kata Yunani yaitu isos yang artinya sama. Nah, dalam ekonomi mikro, isoquant itu digunakan sebagai metrik dalam menyesuaikan jumlah relatif modal dan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk berproduksi agar produksinya tetap stabil. Nah, isoquant itu memiliki beberapa karakteristik seperti isoquant itu merupakan garis kontur, isoquant itu menggambarkan semua kombinasi input yang akan menghasilkan tingkat output tertentu. Isoquant itu mengilustrasikan bahwa proses produksi itu sangat
sangat banyak, sehingga kurva isokon itu akan berkelanjutan. Dan yang terakhir, isokon itu akan menggambarkan berbagai kombinasi dari dua input, misalnya tenaga kerja dan modal yang biasa digunakan oleh sebuah perusahaan untuk berproduksi. Nah, pada tingkat output tertentu, isokon yang lebih tinggi itu akan menunjukkan output yang lebih besar dan terjadi sebaliknya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan ke kurva isokonnya. Nah, informasi pada tabel 6.4 itu dapat digambarkan secara grafis dengan menggunakan isokon. Nah, isokon yang sudah saya jelaskan tadi itu seperti isokon itu merupakan kurva yang menunjukkan kemungkinan kombinasi input yang menghasilkan output yang sama. Nah, pada tabel 6.4 dan gambar 6.5 itu saling berkaitan, yang dimana pada gambar 6.5 itu diambil dari tabel 6.4. Nah, misalnya pada isokon Q1. Isokon Q1 itu menunjukkan segala kombinasi tenaga kerja dan modal per tahunnya, yang dimana titik A dan titik D itu sama-sama menghasilkan 55 unit output per tahun. Nah, sesuai pada tabel 6.4, pada titik A itu terdapat 1 unit tenaga kerja dan 3 unit modal yang menghasilkan 55 unit output. Dan pada titik D itu menunjukkan 3 unit tenaga kerja dan 1 unit modal yang juga menghasilkan 55 unit output per tahun. Nah, selanjutnya isokon Q2. Isokon Q2 itu menunjukkan segala kombinasi input yang menghasilkan 75 unit output per tahun yang ditunjukkan pada titik B. Nah, di mana titik B itu menunjukkan 2 unit tenaga kerja dan 3 unit modal yang digabungkan sehingga menghasilkan 75 unit output per tahun. Dan yang terakhir itu ada isokon Q3. Nah, isokon Q3 itu menunjukkan kombinasi tenaga kerja dan modal yang dimana titik E dan C itu sama-sama menghasilkan 90 unit output per tahun. Nah, pada titik E itu menunjukkan 2 tenaga kerja dan 5 modal. Dan pada titik D itu titik C itu menunjukkan 3 tenaga kerja dan 3 modal. Nah, pasti kalian kan bertanya, kenapa sih penempatan Q2 dan Q3 itu berada di atas sebelah kanan Q1? Ya, saya akan menjelaskannya. Ya, karena untuk mencapai tingkat output yang lebih tinggi memerlukan banyak tenaga kerja dan modal. Bisa kita lihat pada isokon Q1 hanya menghasilkan 55 unit output per tahun dengan 1 unit tenaga kerja dan 3 unit modal. Sedangkan isokon Q2 itu menghasilkan 75 unit output per tahun dengan 2 unit tenaga kerja dan 3 unit modal, di mana terdapat peningkatan pada tenaga kerja dan modalnya, yang berarti Q2 itu lebih besar dari Q1 dari segi tenaga kerja dan modalnya. Nah, begitupun dengan Q3 yang lebih besar dari Q1 dan Q2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang isokon ketika inputnya saling bersubstitusi sempurna. Nah, ketika isokon ini berbentuk garis lurus, maka MRTS-nya akan bersifat konstan. Nah, MRTS itu merupakan marginal rate of technical substitution, yang merupakan konsep ekonomi yang mengukur suatu tingkat penggantian input dengan input yang lainnya sambil menjaga tingkat outputnya tetap konstan. Nah, sehingga laju di mana modal dan tenaga kerja ini saling menggantikan dan bersifat tetap berapapun level input yang ingin digunakan. Nah, pada titik A, B, dan C ini menyajikan 3 kombinasi modal dan tenaga kerja yang menghasilkan output yang sama. Nah, jika tenaga kerja dan modal ini kita asumsikan sebagai 2 input variabel yang memiliki hubungan substitusi sempurna, pada kondisi ini kita anggap bahwa modal tenaga kerja ini merupakan barang yang identik, baik dari segi fungsi maupun dari segi kualitasnya. Nah, saat modal dan tenaga kerja ini memiliki hubungan substitusi sempurna, maka penambahan dalam jumlah modal harus mengorbankan tenaga kerja dengan jumlah yang sama. Begitupun sebaliknya. Nah, misalnya sebuah perusahaan ini mempunyai 5 modal dan 0 tenaga kerja. Nah, untuk menambah tenaga kerjanya, maka perusahaan tersebut akan mengurangi modal menjadi 5, sehingga sebuah perusahaan ini mempunyai 5 modal dan 1 tenaga kerja. Nah, begitupun seterusnya.
Selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai cara mengukur biaya. Yang pertama itu ada yang namanya biaya akuntansi. Biaya akuntansi ini merupakan biaya yang diukur oleh akuntan keuangan yang dapat meliputi hal-hal yang tidak dilibatkan oleh ekonomi dan mungkin tidak meliputi hal-hal yang biasanya dilibatkan oleh ekonomi. Artinya, biaya akuntansi ini merupakan biaya aktual ditambah biaya penyusutan atas peralatan modal. Intinya teman-teman, biaya akuntansi ini mengetahui jumlah pasti uang yang masuk dan yang keluar sehingga dilaporkan pada buku besar resmi perusahaan. Misal nih, jika sebuah perusahaan itu ingin membuka kantor cabang di pasar baru, mereka harus melakukan investasi seperti merekrut karyawan baru, beli peralatan komputer, sistem perangkat lunak, sewa, dan invest lainnya. Jika total pengeluarannya itu untuk semuanya 700 juta, maka itulah biaya akuntansinya. Nah, teman-teman, yang kedua itu ada yang namanya biaya ekonomi. Biaya ekonomi ini merupakan biaya penggunaan sumber daya dalam produksi. Kata ekonomi menyiratkan kita untuk membedakan biaya yang dapat dikendalikan perusahaan dan biaya yang tidak dapat dikendalikan perusahaan. Nah, istilah ini juga memberitahu kita untuk mempertimbangkan seluruh biaya yang relevan terhadap produksi. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya biaya opportunities atau opportunity cost, merupakan biaya yang terkait dengan peluang yang dilewatkan akibat tidak mendayagunakan sumber daya perusahaan untuk alternatif terbaiknya. Nah, biaya ini terkait dengan peluang yang hilang ketika sumber daya perusahaan itu tidak digunakan untuk penggunaan alternatif terbaiknya. Yang keempat itu ada biaya tertanam. Biaya tertanam ini atau sunk cost merupakan pengeluaran yang telah dibuat dan tidak dapat diperoleh kembali. Biaya tertanam biasanya kentara, tetapi setelah timbul sebaiknya biaya ini diabaikan saja ketika membuat keputusan ekonomi di masa depan. Karena biaya tertanam tidak dapat diperoleh kembali, biaya ini sebaiknya tidak mempengaruhi keputusan perusahaan. Artinya pengeluaran yang telah dibuat dan tidak dapat diperoleh kembali. Selanjutnya, biaya tetap dan biaya variabel. Kalau biaya tetap ini artinya fixed cost atau VC, biaya yang tidak berubah-ubah bersama output dan hanya dapat dihilangkan apabila keluar dari bisnis. Sedangkan biaya variabel ini atau variable cost merupakan biaya yang berubah-ubah saat outputnya berubah. Selanjutnya yaitu biaya tetap versus biaya tertanam. Kalau biaya tetap ini biaya yang ditanggung perusahaan ketika sedang beroperasi tanpa memandang tingkat output yang dihasilkan. Biaya ini dapat meliputi misalnya gaji pejabat eksekutif dan pengeluaran uang kantor mereka beserta staf pendukung, juga asuransi dan biaya pemeliharaan pabrik. Biaya tetap dapat dihindari apabila perusahaan itu menutup pabrik atau keluar dari bisnis. Pejabat eksekutif dan staf pendukung misalnya tidak akan diperlukan lagi. Kalau biaya tertanam ini atau biaya tertanam, biaya yang sudah timbul dan tidak dapat diperoleh kembali. Contohnya adalah biaya riset dan pengembangan dalam suatu perusahaan farmasi untuk mengembangkan dan menguji produk obat baru, dan kemudian jika obat tersebut berhasil atau gagal, biaya ini tidak dapat diperoleh sehingga menjadi hangus. Selanjutnya yaitu biaya marginal dan rata-rata. Biaya marginal atau MC, marginal cost, terkadang disebut juga biaya incremental, adalah peningkatan biaya yang diakibatkan dari produksi satu unit output tambahan. Karena biaya tetap tidak berubah ketika tingkat output perusahaan berubah, biaya marginal sama dengan peningkatan biaya variabel atau peningkatan biaya total yang berasal dari satu unit output tambahan. Selanjutnya ada yang namanya biaya total rata-rata atau ATC, merupakan biaya total perusahaan dibagi dengan tingkat outputnya. Ada juga biaya tetap rata-rata atau AVC. AVC, biaya tetap dibagi dengan tingkat output. Dan yang terakhir biaya variabel rata-rata atau EVC, biaya variabel dibagi dengan tingkat output. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang jangka pendek. Nah, yang pertama itu biaya jangka pendek itu menunjukkan bagaimana biaya variabel dan biaya total ini akan bertambah seiring terjadinya perubahan output dalam jangka pendek. Nah, selain biaya variabel dan biaya total, ada biaya tetap. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa biaya tetap ini tidak akan pernah berubah meskipun terjadi perubahan pada nilai output atau jumlah produksinya. Nah, sehingga didapatlah kurva sebagai berikut ini ya, yang di slide. Nah, yang
pertama itu ada kurva FC. Nah, kurva FC itu merupakan kurva biaya tetap. Nah, kurva biaya tetap ini akan berbentuk lurus meskipun output atau jumlah produksinya mengalami perubahan. Nah, yang ditunjukkan oleh garis horizontal pada $50 di kurva. Yang kedua itu ada kurva variabel atau kurva VC. Nah, kurva VC ini sendiri dipengaruhi oleh jumlah produksi. Nah, semakin banyak perusahaan ini memproduksi suatu barang, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Nah, tetapi perlu diingat bahwa jumlah barang yang diproduksi ini bisa saja berada pada titik nol pada saat perusahaan tidak memproduksi suatu barang. Nah, misalnya sebuah perusahaan ini tidak memproduksi sebuah barang, tetapi biaya gaji, bunga, hutang bank, dan sewa tempat ini akan tetap dikeluarkan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa saat output ini sama dengan 0 dan VC ini sama dengan 0, FC ini akan tetap mengeluarkan biaya. Nah, maka dari itu untuk kurva biaya variabel ini selalu dimulai dari titik 0. Baik, selanjutnya ini ada kurva biaya total, atau biasa disebut dengan kurva TC. Nah, kurva TC sendiri ini diperoleh dari menjumlahkan secara vertikal kurva biaya tetap dengan kurva biaya variabel, yaitu 0 ditambah 50 sama dengan $50. Maka kurva TC ini akan selalu dimulai dari besarnya VC. Nah, karena biaya tetap ini bersifat konstan, maka jarak vertikal antar kedua kurva ini akan bertambah atau sebesar $50. Nah, selanjutnya kurva kedua ini ada kurva biaya rata-rata atau ATC. Nah, konsep nilai ATC ini ialah semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka biaya rata-ratanya akan semakin menurun sampai mencapai titik terendahnya dari 100 ke $50 unit per input pada output tertentu. Nah, namun jika jumlah produksi ditingkatkan lagi, maka biaya rata-ratanya akan bergerak naik kembali maka akan didapatkan kurva seperti huruf U. Nah, selanjutnya itu ada kurva marginal atau biasanya disebut dengan kurva MC. Nah, kurva MC ini memiliki konsep yaitu kurva yang dibutuhkan atau biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit output tambahan. Nah, pada kurva MC ini MC yang semula mulanya menurun, selanjutnya meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah barang yang dihasilkan. Kurva MC ini akan bertemu pada kurva ATC di saat ATC berada pada titik terendahnya. Pada pertemuan ini terdapatlah nilai MC dan ATC-nya akan sama. Nah, yaitu pada angka 8 unit per output dan kurang lebih $40 unit per input. Nah, selanjutnya ada biaya tetap rata-rata atau biasa disebut dengan AVC. Nah, biaya tetap rata-rata ini merupakan biaya tetap yang harus dikeluarkan per unit barang. Nah, untuk kurva biaya tetap rata-rata ini akan dimulai dari atas terus turun ke bawah, tetapi tidak akan menyentuh nilai 0 karena nilai biaya tetap ini atau VC ini tidak sama dengan 0, maka kurva biaya tetap rata-rata ini akan ditandai dengan garis titik-titik. Nah, selanjutnya ini ada biaya variabel rata-rata atau AVC. Nah, biaya ini merupakan biaya variabel yang harus dikeluarkan per unit barang yang diproduksi. Nah, untuk kurva AVC ini berbentuk U juga, hampir sama dengan biaya rata-rata atau ATC tadi. Nah, maka akan didapatkan kurva seperti yang tertera di PPT. Nah, kurva AVC ini mempunyai titik minimum dan berpotongan dengan kurva MC, yaitu pada angka $29 unit per input dan 7 unit per output. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi sekarang kita memasuki biaya jangka panjang. Seperti yang telah dijelaskan, biaya jangka panjang berarti kedua inputnya itu bersifat dengan variabel. Nah, kita mulai dari biaya penggunaan modal. Biaya penggunaan modal adalah biaya tahunan dari memiliki dan menggunakan aset modal. Nah, itu sama dengan penyusutan ekonomi ditambah dengan pendapatan bunga yang hilang. Nah, di sini kalau penyusutan ekonomi akan saya jelaskan. Misalnya si Doni memiliki sepeda seharga 5 juta dan memperkirakan sepeda tersebut akan digunakan dalam umur 4 tahun. Nah, metode yang penyusutan per tahunnya, maka harga beli dibagi dengan umur ekonomis. Jadi harga belinya itu 5 juta dibagi dengan 4.
tahun sebagai umur ekonomisnya. Nah, itu yang dinamakan dengan penyusutan ekonomi. Kemudian kalau biaya bunga yang hilang, misalnya itu Bejo memiliki uang sebesar 1 juta yang harusnya diinvestasikannya dalam deposito yang memberikan bunga 8% per tahun. Namun Bejo tidak melakukan hal tersebut, sehingga bunga yang hilang itu adalah 1 juta dikali bunga deposito tersebut sebesar 8%. Nah, jadi 1 juta dikali 8% per tahun sebesar 80.000 per tahun pendapatan bunga yang hilang. Nah, itu yang disebut dengan biaya penggunaan modal. Nah, kemudian kita lanjut ke pilihan input yang meminimalkan biaya. Jadi seperti diketahui bahwa di dalam biaya jangka panjang terdapat 2 input variabel. Nah, input variabel di sini terdapat tenaga kerja dan juga modal. Nah, di sini tenaga kerja diukur berdasarkan jam kerja per tahun dan modal diukur berdasarkan jam kerja mesinnya per tahun. Jadi dalam jangka panjang perusahaan dapat bebas menentukan pilihan inputnya yang paling meminimalkan biaya perusahaan tersebut. Oke, jadi selanjutnya iso cost. Jadi iso cost adalah grafik yang menunjukkan kombinasi baik itu capital dan labor yang dapat dibeli pada harga atau biaya tertentu. Nah, di sini iso cost itu biasanya memiliki kemiringan. Nah, kemiringan iso cost ini menunjukkan rasio tingkat upah dan harga sewa modal. Jika harga suatu faktor berubah, maka kemiringan dari garis iso cost juga akan berubah. Nah, sama juga dengan garisnya, jika anggaran perusahaan untuk faktor produksi meningkat atau menurun, maka garis iso cost ini akan bergerak ke atas atau ke bawah. Nah, selanjutnya kita memasuki ke bagian memilih input. Nah, jadi terdapat 2 gambar. Yang pertama itu gambar memproduksi output tertentu pada biaya minimum. Jadi akan saya jelaskan. Nah, pada kurva tersebut terdapat 2 input, yaitu capital dan labor. Kita mempunyai isokuan X sama dengan X1. Jadi untuk menghasilkan output tersebut terdapat kombinasi input di sepanjang kurva X1 atau isokuan X1. Misalnya nih, suatu perusahaan mengalokasikan cost sebesar C2, apakah bisa mencapai atau menghasilkan produk sebesar X sama dengan X1? Jawabannya bisa, karena iso cost C2 bisa menjangkau isokuan X1. Namun tidak efisien, karena kita bisa mengurangi biaya dengan menghasilkan output yang sama pada garis iso cost C1 atau pada titik A. Nah, dengan menggunakan kombinasi L1 dan K1 yang merupakan titik kombinasi paling optimalnya dari kurva tersebut. Nah, kenapa tidak C0 yang lebih murah daripada C1 dan C2? Sebenarnya bisa kan? Nah, jawabannya tidak bisa, teman-teman. Karena garis iso cost C0 itu tidak dilalui sama sekali oleh tidak dapat dijangkau sama sekali oleh isokuan X sama dengan X1, sehingga input yang paling optimal dari perusahaan tersebut terletak pada titik A, yaitu kombinasi L1 dan K1. Nah, selanjutnya pada gambar sebelahnya itu ada substitusi ketika harga suatu input itu berubah. Nah, perubahan harga input. Nah, selanjutnya itu ada substitusi input ketika harga suatu input berubah. Jadi perubahan harga input itu akan mengubah kombinasi optimal yang awalnya itu ada di titik A dengan kombinasi K1 dan L1 ketika harga labor naik.
maka kemampuan untuk membeli labor akan berkurang, sehingga perusahaan akan berfokus untuk meningkatkan pembeliannya pada modal. Maka titik kombinasi input optimal akan berubah dari titik 1 ke titik A ke titik B dengan kombinasi input K2 dan L2. Maka garis isokos juga akan bergeser dari C1 ke C2. Oke, selanjutnya ada jalur ekspansi perusahaan nih, atau jalur expansion path-nya. Nah, di sini kita dapat melihat perusahaan beroperasi pada titik A dengan kombinasi optimalnya adalah modalnya 25 dan tenaga kerjanya 50, akan menghasilkan isokuan, kita anggap saja di situ 200 unit dengan garis isokosnya $1.000. Nah, kemudian suatu perusahaan ingin meningkatkan outputnya, maka titik optimalnya itu juga akan berubah ke titik B. Maka di situ dihasilkan bahwa isokuannya sebesar 200 unit dengan garis isokos sebesar $2.000. Nah, kemudian suatu perusahaan ingin lebih meningkatkan outputnya, mereka menaikkan sebanyak 100 unit lagi. Jadi isokuan itu sebesar 300 unit dengan garis isokos $3. Nah, di sini dijelaskan bahwa jalur expansion adalah garis yang melalui titik singgung input optimal suatu perusahaan dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya itu ada kurva jangka pendek versus kurva jangka panjang. Nah, dalam kurva ini saya akan jelaskan. Dalam short run, dalam kondisi short run, jumlah capital itu tetap, hanya labor-nya yang berubah-ubah. Dalam jangka panjang, capital dan labor bersifat variabel. Hal ini membuat bentuk expansion path short run dan long run itu berbeda. Untuk long run berupa garis lurus melalui titik-titik persinggungan isokos dan isokuan. Dalam jangka pendek, capital yang digunakan adalah tetap, yaitu H1. Saat isokuan H sama dengan H1, input optimalnya baik short run maupun long run sama, yaitu L1 dan K1. Namun saat perusahaan ingin menaikkan output menjadi Q sama dengan Q2, terjadi perbedaan kondisi input optimal dalam kurva tersebut. Dalam kondisi long run, input optimalnya menjadi K2 dan L2, sedangkan dalam short run, karena kapitalnya tetap, kombinasi input yang tepat dan dapat dijangkau oleh isokuan H sama dengan Q2 adalah Q1 dan L3. Jadi horizontal, dia belok ke kiri, teman-teman. Titik P adalah kombinasi input untuk mencapai tingkat output tersebut pada jangka pendek. Namun seiring berjalannya waktu, perusahaan dapat mengubah modalnya sehingga dalam jangka panjang efisiensi perusahaan itu akan terjamin. Oke, selanjutnya kita ada materi biaya jangka panjang dengan skala ekonomis dan disekonomis. Oke, sebelumnya akan saya jelaskan apa itu skala ekonomis. Skala ekonomis adalah penghematan biaya yang diperoleh perusahaan ketika meningkatkan produksinya sehingga biaya produksi barang menjadi lebih rendah. Nah, contohnya itu pabrik yang memproduksi barang dalam jumlah besar. Nah, seperti makanan dan pakaian. Semakin banyak barang yang diproduksi, semakin rendah biaya produksinya per item yang membuat harga jual itu lebih kompetitif. Hal ini disebabkan oleh pertama, satu, pengurangan biaya per unit. Kemudian kedua, ada peningkatan efisiensi. Keempat adalah pembelian bahan baku dalam jumlah yang besar. Nah, ini akan menyebabkan harga produksi tersebut menjadi lebih rendah
biasanya itu yang dinamakan dengan skala ekonomis. Kemudian ada skala disekonomis. Terjadi ketika biaya per unit barang meningkat saat produksi ditingkatkan. Ini biasanya disebabkan oleh terlalu banyak pegawai atau manajemen yang kurang efisien. Sebagai contoh nih, sebuah restoran sangat ramai nih. Jika restoran itu menambah meja dan kursi tanpa menambah staf yang cukup, pelayanannya itu jadi lebih lambat. Kepuasan pelanggan itu akan menurun dan biaya operasionalnya akan meningkat. Akibatnya meskipun mereka menjual banyak makanan, biaya operasionalnya itu akan meningkat. Oke, selanjutnya ke kurva. Langsung saja ke kurva. Yang pertama itu kurva di sebelah kiri, yaitu kurva LMC dan kurva LAC. Jadi kurva LMC itu adalah kurva yang menunjukkan biaya marginal dalam jangka panjang. Kurva ini menggambarkan bahwa biaya tambahan untuk memproduksi satu buah unit output tambahan dalam jangka panjang. Pada awalnya LMC itu akan menurun seiring bertambahnya output, menunjukkan adanya skala ekonomis di mana biaya per unit akan menurun. Nah, kemudian untuk kurva LAC ini adalah kurva biaya rata-rata jangka panjang. Nah, kurva ini menunjukkan bahwa biaya rata-rata per unit output dalam jangka panjang. Bentuk kurva LAC ini adalah seperti huruf U ya, yang menunjukkan bahwa awalnya biaya rata-rata itu menurun dengan meningkatnya output atau disebabkan oleh skala ekonomis tadi, kemudian mencapai titik minimum atau di titik A ya, dan akhirnya naik kembali karena output terus meningkat. Titik A adalah titik minimum dalam kurva LAC yang menunjukkan skala produksi optimal. Di sisi kiri titik A, di mana kurva LMC di bawah kurva LAC, suatu perusahaan mengalami economies of scale atau skala ekonomis. Sedangkan di sisi kanan, di mana kurva LMC di atas kurva LAC, akan terjadi yang namanya diseconomies of scale atau skala disekonomis. Nah, di sebelah kanan teman-teman terdapat 3 kondisi kurva nih. Biaya rata-rata jangka pendek yakni SAC1, ada SAC2 dan SAC3. Jika perusahaan memproduksi di titik Q0 dan Q1 unit output, maka perusahaan sebaiknya membangun pabrik kecil, teman-teman. Jika perusahaan berusaha memproduksi barang di Q2, maka perusahaan berukuran menengah adalah pilihan yang tepat. Nah, kemudian jika perusahaan dengan kapasitas besar atau perusahaan besar, maka kondisi Q3 adalah yang paling efisien. Kenapa? Kurva SAC itu berbentuknya U, teman-teman. Karena dalam kurva SAC atau aggregate cost dalam jangka pendek akan turun hingga di titik minimum. Nah, kemudian naik kembali karena adanya skala diseconomies of scale tadi. Nah, contohnya seperti ini. Sebuah restoran, saat restoran meningkatkan produksi, biaya rata-rata per porsi awalnya turun karena efisiensi. Tetapi setelah mencapai kapasitas tertentu, biaya akan meningkat karena kelelahan staf atau kekurangan bahan baku. Nah, itu yang menyebabkan SAC itu awalnya turun, kemudian dia akan naik. Nah, dalam kurva tersebut terdapat SAC itu sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada juga SMC nih teman-teman. SMC itu adalah menunjukkan biaya tambahan untuk memproduksi tambahan satu buah unit output dalam jangka pendek, teman-teman. SMC biasanya memotong SAC pada titik terendahnya. Jika marginal cost lebih rendah dari aggregate cost, biaya rata-rata akan turun. Begitupun sebaliknya. Nah, kemudian juga ada kurva LAC. Nah, kurva LAC ini adalah
kurva amplop dari kurva SAC. Nah, ini menggambarkan biaya rata-rata dalam jangka panjangnya teman-teman, di mana perusahaan dapat menyesuaikan semua faktor produksi termasuk faktor yang dianggap tetap dalam jangka pendek tadi atau biaya jangka pendek nih. Nah, itu. Oke teman-teman, ini slide selanjutnya. Nah, pada gambar ini atau kurva ini akan dijelaskan tentang kurva transformasi produk. Nah, pada gambar ini terdapat dua jenis output ya, teman-teman, yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Anggaplah perusahaan ini perusahaan besar, yakni mobil dan juga traktor. Pada saat H1 menggambarkan seluruh kombinasi kedua output yang dapat dihasilkan dengan tingkat input yang masih relatif rendah. Nah, kemudian pada saat garis H2 menunjukkan kombinasi output setelah tingkat input bertambah 2 kali lipat. Kenapa kurva transformasi produk itu berbentuk cekung? Karena terdapat skop ekonomis di dalamnya teman-teman, dalam produksinya. Mengapa kurva transformasi produk ini memiliki kemiringan negatif? Karena agar mendapatkan lebih banyak dari salah satu output, maka harus mengorbankan sebagian output lain. Misalnya perusahaan yang menekankan pada produksi mobil harus lebih sedikit menekankan produksi traktornya, teman-teman. Nah, begitulah sekiranya tentang kurva transformasi produk ini. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir adalah tentang kurva pembelajaran. Baiklah, akan saya jelaskan secara singkat tentang kurva pembelajaran. Nah, kurva pembelajaran adalah grafik yang menghubungkan jumlah input yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan setiap unit output dengan output kumulatifnya. Oke, biaya produksi suatu perusahaan mungkin akan menurun dari waktu ke waktu ketika manajer dan tenaga kerja menjadi lebih berpengalaman dan efektif dalam menggunakan peralatan yang ada. Nah, kurva pembelajaran menunjukkan taraf di mana jam kerja yang dibutuhkan per unit output akhirnya menurun ketika output kumulatifnya itu meningkat. Nah, sebagai contoh, saat seseorang bermain piano nih, pada awal mulanya seseorang itu pasti akan sangat kesulitan atau karena tidak mengerti teknik dasar tuh bermain piano. Tetapi seiring berjalannya waktu, seiring dengan latihan-latihan, maka seseorang tersebut akan menjadi orang yang piawai dalam bermain piano. Nah, begitu juga kurva pembelajaran ini. Kurva pembelajaran ini adalah grafik yang menggambarkannya dari pembelajaran atau efisiensi dengan pengalaman seseorang. Hal ini dapat dilihat pada kurva tersebut, di mana pada jumlah produksi pesawat awal-awal mula, jam produksi relatif per pesawat itu mencapai 100, mencapai 100 jam perharinya mungkin. Nah, kemudian ketika jumlah pesawat tersebut mencapai di angka mungkin 70, maka waktu yang dibutuhkan untuk membuat 70 pesawat oleh para pekerja yang telah memiliki pengalaman hanya membutuhkan waktu sebanyak 40 menit, 40 jam perharinya. Nah, inilah yang dinamakan dengan kurva pembelajaran atau kurva yang menggambarkan grafik pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang dari mulai sulit kemudian menjadi lebih mudah.